Baik, saya akan memaparkan pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Saya lanjut dari hasil audiensi tadi, kami akan melanjutkan sosialisasi bagaimana pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang sempat hadir pada dialog ataupun sosialisasi hari ini dengan tema pentingnya sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam sertifikasi halal tentu hal yang menjadi kewajiban kita diatur dalam regulasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2018 Pasal 4 tentang produk yang masuk dan beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Itulah dasar kenapa kita pentingnya melakukan sertifikasi halal, karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 dan diperkuat dengan regulasi terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 Pasal 98 tentang kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil, didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil. Jadi skema ini merupakan skema self declare untuk UMKM, di mana kewajibannya akan wajib di Oktober 2026. Jadi pada dasarnya sebenarnya untuk kewajiban bersertifikat halal itu sudah wajib di bulan Oktober 2024. Namun banyak sekali pengajuan yang dilakukan oleh pelaku usaha sehingga regulasi ini sebenarnya diberikan perpanjangan wajib halal sampai di Oktober 2026. Nah, ngapain sih repot-repot ngurus sertifikasi halal? Nah, sebenarnya lebih repot lagi bila harus menjelaskan dan meyakinkan ke semua pelanggan bahwa bahan baku dan proses pembuatan produk Anda itu halal, dan belum tentu pelanggan yakin karena itu klaim sepihak dari Anda. Jadi diibaratkan bahwa kita memiliki produk atau kita berada di Indonesia itu perlu adanya identitas, ya. Jadi perumpamannya seperti ini. Di identitas umum sendiri yang membuktikan bahwa orang sudah sah jadi warga negara itu harus dibuktikan dengan KTP, ya. Orang yang sudah menikah tentu harus dibuktikan dengan identitas akta nikah. Orang yang memiliki tanah tentu harus ada identitas properti, yaitu sertifikat tanah. Begitupun juga dengan persoalan halal, tentu harus punya identitas. Identitasnya seperti apa? Yaitu sertifikat halal yang diterbitkan oleh BPJPH atau Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Nah, sebelumnya itu sekitar 87,2%, kalau dirata-ratakan sekitar 229,6 juta jiwa penduduk Indonesia itu muslim. Jadi secara potensi market itu merupakan calon pelanggan untuk usaha Anda, ya. Itu banyak sekali. Nah, ini wajib konsumsi untuk produk halal karena kita ini merupakan negara muslim, salah satu negara muslim yang terbesar di dunia, ya. Dan tentu harus memiliki identitas
seperti apa yang saya bahasakan tadi, makanan harus punya identitas supaya usaha kita lebih meningkatkan kepercayaan kepada konsumen. Nah, ini adalah salah satu identitas, ya. Ini merupakan identitas sertifikasi halal untuk produk, ya, supaya pelanggan lebih yakin pada saat melihat produk kita. Pelanggan lebih yakin, lebih nyaman, bahkan senang karena secara identitas itu ada. Jadi orang makan itu di tempat kita tidak bertanya-tanya lagi, wah ini halal atau tidak, ini halal atau tidak, ini. Karena proses halal itu tidak menyangkut hanya persoalan produk saja, tetapi mulai dari proses bahan, proses processing makanan, sampai di tahap proses packaging makanan itu dilihat. Jadi asal usul bahan, asal usul proses itu akan dilihat pada skema sertifikasi halal. Nah, bagi pengusaha tentu kepercayaan adalah hal utama dan mahal, karena itulah sumber penghasilan yang berkelanjutan. Nah, bagaimana cara mengurus sertifikasi halal bagi UMKM? Itu sangat gampang Bapak Ibu, sangat gampang dan mudah sekali. Nah, Bapak Ibu cukup perlu punya KTP, yaitu itu tadi. Nah, Bapak Ibu harus punya identitas bahwa Bapak Ibu adalah orang Indonesia. Yang kedua adalah jenis produk. Untuk skema self declare itu maksimal 10 varian. Tetapi ada sekarang regulasi terbaru untuk kedai makanan itu bisa sampai 30 jenis produk. Tetapi prioritas utamanya adalah yang produk 10 varian. Itu lebih memudahkan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, persyaratan yang ketiga adalah merek produk. Tentu harus ada merek. Ya, entahkah itu merek yang sederhana, contoh nasi kuning Halte, atau nasi kuning Bu Ros, ataupun Arka Bakery dan sebagainya. Nah, syarat keempatnya adalah tentu kami akan melakukan foto produk, ya, foto produk terkait dengan produk yang akan didaftar di si halal. Dan tentu kami akan melakukan proses pengecekan alur produksi. Jadi harus melihat tempat produksi Bapak Ibu, apakah sanitasi hygiene-nya atau layak hygiene-nya itu bisa diterapkan. Nah, itu persyaratan yang kelima. Yang keenam adalah tentu Bapak Ibu sebagai landasan utama punya NIB atau KBLI. Nah, NIB-nya ini merupakan landasan utama untuk mengurus perizinan sertifikasi halal, ya. Bisa saja tanpa NIB bisa diurus terlebih dahulu, tapi kedepannya bahkan disuruh lagi. Jadi mending mengurus NIB terlebih dahulu, baru melanjutkan ke si halal. Dan mengurus NIB itu gampang Bapak Ibu, gampang ya. Nanti kami akan fasilitasi juga terkait dengan pengurusan nomor induk berusaha atau izin usaha Bapak Ibu. Dan KBLI-nya ini berdasarkan sesuai dengan klasifikasi baku lapang sesuai produk Bapak Ibu yang jalankan. Yang ketujuh adalah omset kurang dari 15 miliar. Tentu kalau untuk usaha mikro, omset di bawah 15 miliar itu termasuk skala kecil dan mikro. Nah, berapa biaya mengurus sertifikasi halal bagi UMKM? Itu gratis Bapak Ibu, gratis 100%.
Kalau dibayar sendiri itu skema self declare mandiri itu 230.000. Kalau reguler itu beda lagi Bapak Ibu. Itu akan dihitung sesuai dengan skala usaha Bapak Ibu. Nah, tetapi fokusnya kita untuk hari ini bagaimana produk-produk Ibu bisa didaftarkan secara skema self declare. Ya. Karena kalau mau mandiri bisa saja. Cuma secara biaya registrasi itu dikenakan sebesar 230.000. Jadi Bapak Ibu sempatkanlah untuk mengurus produknya Ibu untuk secara self declare ya. Nah, apa saja jenis produk yang dapat difasilitasi sertifikasi halal gratis? Nah, ini ada 13 jenis produk makanan self declare ya Bapak Ibu. Ini khusus untuk makanan, ada 13 jenis, mulai dari olahan buah sayur, permen, coklat, tepung sereal, roti bakery. Nah, ini biasanya Bapak Ibu punya usaha di roti bakery ya. Itu maksimal 10 varian Bapak Ibu untuk jenis roti dan bakery. Untuk KBLI 10774 ya. Kemudian ikan dan olahan perikanan, bisa Bapak Ibu yang punya usaha bakso ikan bisa didaftarkan. Kemudian telur dan olahannya ya, Bapak Ibu bisa juga melakukan skema self declare ya. Terlepas dari ini Bapak Ibu, dari 13 jenis produk makanan ini ya akan dialihkan ke skema self regular ya, skema reguler maksud saya. Kemudian ini adalah beberapa pamflet Bapak Ibu yang bisa Bapak Ibu lihat ya untuk skema self declare. Ini ada manisan buah, acar ya. Kemudian ada siomay, bakso ikan, empek-empek, kemudian produk otak-otak ya, emping, kemudian produk kerupuk ya, kerupuk mentah ataupun produk olahan kerupuk itu bisa. Aneka roti ataupun pastry, kemudian tahu tempe itu bisa Bapak Ibu yang punya usaha. Terang bulan, saus ya bisa, saus untuk dilakukan self declare, telur asin bisa. Kemudian produk pil susu, kemudian salad buah, produk kopi bubuk bisa dilakukan sertifikasi. Kemudian produk roti, pastry, gado-gado dan sebagainya. Nah, ini adalah untuk skala minuman yang masuk dalam self declare. Itu ada aneka minuman ringan non soda, kopi, teh sari kacang, susu dan campuran susu. Kemudian Bapak Ibu yang punya usaha produk jus buah itu masuk. Minuman tradisional, jamu juga bisa masuk self declare. Itu ada 6 jenis produk yang masuk kategori self declare atau skema self declare. Ini Bapak Ibu bisa perhatikan pamflet ya yang punya atau masuk dalam skema self declare. Ini sirup, bahkan sirup masih bisa ya, selama skala usaha mikronya itu bisa masuk skema self declare. Kemudian yogurt, kemudian teh ya, itu masuk skala self declare. Kemudian produk minuman kopi, minuman coklat, kemudian produk squash. Nah, ini adalah regulasi baru, ada tambahan 13 jenis warung makan. Nah, ini bisa sampai 30 varian produk Bapak Ibu ya.
Jadi seperti warung makan khas Sunda itu untuk jenis produk untuk maksimal penginputan di si halal itu sampai 30 jenis produk. Warung soto, warung mie bakso, warung makan gudeg, warung pecel lele, warung sate ayam atau kambing, warung makan nasi. Nah, ini untuk kalau warung sate ayam kambing selama tempat pengambilan atau RPA-nya sudah bersertifikat halal itu bisa ya. Kayak RPA yang ada di misalnya di Kabupaten Goa itu ada beberapa udah bersertifikat halal, atau mau pakai RPA yang punya manufaktur yang cukup besar kayak Harko, kayak Ciomas, ataupun beberapa supplier yang sudah bersertifikat halal itu banyak ya. Kemudian angkringan gerobak, warung warmindo, warteg, warung nasi padang itu semua bisa jalur skema self declare. Nah, ini beberapa beberapa pamflet untuk layanan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro ya. Ada warung nasi padang, warung Sunda, pecel lele, warung bakso ya, bakso itu masuk, mie ayam, kemudian warung Sunda, kemudian warung Tegal itu masuk. Nah, timbul pertanyaan, berapa lama terbit sertifikat halal ya, karena ini yang penting Bapak Ibu. Jadi secara regulasi 7-14 hari kerja itu dalam keadaan normal setelah pengajuan melalui si halal BPJPH. Jadi bisa saja kalau produk yang didaftarkan itu sederhana dan tidak rumit, bisa saja ada yang 4 hari, ada yang 1 minggu, bahkan kalau secara titik kritisnya lumayan cukup kritis, bisa saja sampai 1 bulan ataupun 2 bulan ya, tergantung dari komite fatwa. Tapi secara normal itu 7-14 hari kerja. Nah, apa risiko bila produk atau usaha Anda tidak memiliki sertifikat halal? Ya, bisa saja karena kewajiban bersertifikat halal Oktober 2026, bisa saja ketika Satgas turun ya tentu ada peringatan, bisa saja sampai ke pencabutan atau pencabutan izin usaha ataupun larangan berjualan karena tidak memiliki sertifikat halal. Nah, itu tergantung nanti oleh Satgas halal ya, karena di setiap daerah itu sudah ada Satgas halalnya. Dan yang paling bisa dikatakan ya, ketika kita punya sertifikat halal dengan yang tidak halal, secara market penjualan tentu para pelanggan akan melihat, oh ternyata ini sudah bersertifikat halal, oh ini belum memiliki sertifikat halal. Nah, pasti ketika kita atau customer memilih, pasti lebih memilih yang sudah bersertifikat halal karena punya identitas ya. Nah, di sisi yang punya usaha tentu meningkatkan nilai atau value ataupun pendapatan dari sisi penjualan ya. Saya rasa seperti itu Bapak Ibu. Nah, bila ada pelanggan atau kompetitor memviralkan bahwa produk usaha Anda tidak bersertifikat halal, apakah akibat bagi usaha Anda? Ya tentu akan merugikan Bapak Ibu ya. Di sisi lain
akan menurunkan traffic penjualan Bapak Ibu. Di sisi lain, secara regulasi tentu Bapak Ibu melanggar, karena secara regulasi sudah diatur kewajiban bersertifikat halal. Nah, jadi Bapak Ibu, P3HEW siap mendampingi proses sertifikasi halal produk Anda secara gratis. Yuk Bapak Ibu, segera daftarkan produk Anda supaya daya saing atau identitas produk Bapak Ibu bisa ada ya, sertifikat halal. Mumpung masih gratis, Bapak Ibu buruan untuk daftar. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatan untuk hari ini untuk melakukan sosialisasi ataupun dialog kepada Bapak Ibu terkait dengan pentingnya bagaimana sertifikasi halal bagi pelaku usaha UMK. Terima kasih Bapak Ibu, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.